Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Abdi di Sidoarjo. Mas Abdi ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Abdi kondisi rambutnya itu udah gondrong waktu itu ya, dan nggak tahu dia merasakan rambut ini agak sedikit gatel, dan kalau misal habis mandi nggak keramas gitu, itu mulai agak sedikit lepek gitu ya. Jadi ya bikin gak nyaman lah, dan hal ini mungkin juga dialami oleh banyak orang. Dia pun berpikir untuk potong rambut, dan waktu itu Mas Abdi gitu ya. Ini kalau misal salah sebut jadi Mas Hadi itu karena cerita sebelumnya itu namanya Mas Hadi ya. Nah, Mas Abdi ini habis ngapel, habis nengokin pacarnya gitu kan, dan si ceweknya itu juga ngomong, "Mas, rambutmu udah gondrong kayak gitu Mas," seperti itu ya. Dan akhirnya, "Iya ya, apa potong aja kali ya." Dan akhirnya Mas Hadi kan pulang jam 9 lewat waktu itu. Jam segini potong rambut di mana ya? Tukang cukur itu udah pada tutup semua. Mas Hadi belum pernah masuknya. Zaman segitu barber kayak gitu tuh masih jarang, yang ada tulisannya tuh tukang cukur gitu, pangkas rambut itu mentok-mentoknya. Jadi ya begitulah, begitu pulang dia mulai mikir, aku potong rambut di mana ya malam-malam begini ya. Coba diingat-ingat gitu ya, lewatin tukang cukur enggak, lewatin tukang cukur enggak. Oh iya, ngelewatin, ada satu tukang cukur di sana sebelum jembatan, pikir dia itu begitu. Pulanglah ke situ, tukang cukurnya udah tutup, udah rapet lah, nggak bisa kan. Dan akhirnya apa? Dia pun pulang pelan-pelan, ya wis lah besok pagi. Nah, setelah melewati jembatan besar, nyebutnya tuh jembatan besar, nggak tahu jembatan besarnya tuh kayak gimana ya. Cuman setelah itu, bukan di jalanan utama ya. Nah, setelah itu ada kayak spot, tempat yang lumayan cukup rindang. Itu kalau siang hari, di sisi-sisi di bantaran sungai di situ. Dan Mas Hadi melihat, begitu turun ya, ngelewatin jembatan. Nah, di sebelah kanan, itu ada dua orang duduk, dan sepertinya itu apa ya, kayak tukang cukur, ada kaca atau cermin yang digantungin, ditempelin di salah satu pohon di situ. Itu apa, tukang cukur ya, ada boxnya waktu itu, sepeda genjot, di belakang itu ada box, ada kain yang diselamperin gitu kan. Wah, ini jangan-jangan tukang cukur gitu. Ya karena dia memang udah kebutuhan itu ya, ada omongan dari ceweknya, dia juga memang secara pribadi juga udah nggak nyaman gitu kan. Mas Abdi pun akhirnya, wah, cukur di sini aja kali ya. Wis lah, udahlah cobain aja cukur di situ. Kalau misal jelek ya besok diperbaiki lagi, tukang cukur beneran, pikir dia. Akhirnya kesanalah si Mas Hadi tadi. Berhenti di situ, "Pak, cukur Pak." "Nje Mas, cukur Mas," katanya begitu. Akhirnya apa? Ya udah Mas Hadi cukur. Nah, ini temen ngobrolnya, bapak-bapak sama-sama, itu akhirnya minggir gitu kan, pindah. Oh, ternyata pedagang di seberang jalan, di situ ada pedagang gorengan. Mungkin karena lagi sepi, ya udah diajakin ngobrol si tukang cukur tersebut. Mas Hadi pun duduk di tempat duduknya di sana, dan mulai dipakein kain gitu ya, kayak orang mau cukur seperti biasa. Dan tukang cukur itu bukan setan gitu, itu tuh orang. Mas Hadi pun, "Pak, bukanya malam gitu kan. Sampai jam berapa Pak?" "Oh, saya biasanya sampai jam 12 Mas. Di sini terus Pak tiap hari." "Enggak, saya tuh pindah-pindah. Kadang di sini, besok ya kemungkinan nggak di sini Mas, tapi pindah ke desa itu," kata si bapak tadi. "Oh, begitu." Ya wis, Mas Hadi pun akhirnya cukur di sana pelan-pelan sambil menikmati geges ya, itu apa namanya, alat cukur, kretek begitu, atau nggak tahu mungkin pakai mesin kali ya. Mas Hadi itu ngelihat ke arah depan rumah. Jadi di area itu tuh ada sebuah rumah. Nah, di sana Mas Hadi itu melihat
kaget bukan main. Dia itu lagi duduk begini kan, lagi yang lamun lagi cukur gitu kan. Si tukang cukurnya juga posisinya lagi diem, mungkin lagi fokus gitu ya. Dan si tukang cukur itu tadi unik juga, pakai lampu, cuman lampunya itu lampu headlamp yang di kepala itu loh. Jadi lampunya yang benar-benar sedikit. Mas Hadi pun berdoa waktu itu semoga nggak salah ini gitu ya. Tapi si bapak ini pasti udah terbiasa lah motong rambut kan. Nah Mas Hadi ngeliatin ke arah rumah depan sana. Nah ini di rumah tersebut, dari dalam itu keluar, pintu udah nutup karena udah malam ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang nembus dari dalam. Itu seorang perempuan, slep. Perempuan gayanya itu bukan model-model kuntilanak seperti itu, enggak. Kayak perempuan biasa, pakai apa ya, kayak semacam daster begitu. Cuman dasarnya daster batik, bukan yang putih-putih begitu tuh enggak. Ini nembus keluar dari pintu. Si Mas Hadi sampai begini kan, kenapa Mas? Sakit Mas? Tukang cukurnya nanya begitu. Enggak Pak, itu Pak, saya itu ngelihat Pak, di rumah itu Pak, ada yang keluar dari pintu Pak. Yo namanya keluar ya dari pintu Mas, masa dari tembok katanya. Bukan Pak, itu kan pintunya nutup, itu tuh Pak rumah. Kan dia mau nunjuk itu susah karena ketutup kain gitu. Itu Pak, di depan sana itu rumah yang itu Pak. Oh di situ Mas, kalau di situ sih biasa Mas gitu. Biasa Pak. Iya, saya udah pernah lihat katanya seperti itu. Memang begitu Mas, rumahnya itu banyak setannya kata si itu. Pak, itu rumah ada yang nempatin? Enggak ada Mas, itu tuh rumah kosong kata si itu. Oh kosong, tapi kok lampunya nyala begitu? Ya yang punya rumah punya duit kali Mas buat bayar listriknya. Lagian kan cuman kayaknya yang nyala itu cuman di terasnya doang. Dalamnya itu kosong Mas, nggak ada apa-apa. Kata warga sini, kata si bapak itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang dagangan sebentar. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng premium, digoreng sendiri, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong. Yes, pokoknya benar-benar bawang Brebes murni digoreng gitu ya. Bawang Brebes dengan ya udah terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat gitu. Silahkan untuk kawan-kawan yang berminat bisa cek aja di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok, atau mungkin di nyawiji.com. Di situ juga bisa. Untuk kawan-kawan yang kemarin udah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat, ya dicobain, ditungguin pesanannya. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Abdi ya. Kayaknya tadi salah sebut nama, Hadi terus. Nggak apa-apa bis, sama aja. Mas Abdi ngeliatin lagi ke sana, Pak, rumah itu rumah kosong, Pak. Iya, kata si bapak itu. Pak, sampean itu dulu pernah ngeliatnya apa, Pak? Macem-macem, Mas. Kalau saya dulu itu ngeliatnya ada beberapa orang. Sampean ngeliatnya berapa? Saya itu ngeliatnya cuma satu, Pak. Satu perempuan, katanya begitu kan. Dan ya udah Mas, nggak usah diomongin, kata si bapak itu, kata si tukang cukur itu. Soalnya kenapa Pak? Ya Mas Abdi kan nanya kan, Mas Abdi nanya kan. Ya takutnya nanti datang ke sini Mas. Oh gitu Pak, iya, ya udah, cukur pun dilanjut. Mas Hadi pun diem aja, tapi udah nggak ngeliatin ke arah rumah itu. Tiba-tiba dia tuh merasakan di samping sebelah kanan ini kayak ada orang berdiri. Cuman kan Mas Hadi nggak sembarang nengok begini ya, karena posisinya lagi dicukur, udah kayak gitu, penerangannya pun sangat minim gitu kan. Mas Hadi diem aja. Kok kayak ada yang berdiri di sana ya? Akhirnya ya karena udah nggak kuat, nanya sama si bapak, Pak, iya Mas, itu sebelah kanan siapa ya Pak? Kayak ada orang berdiri, kata si Mas Hadi begitu. Udah ada siapa-siapa Mas gitu. Nah begitu nggak ada siapa-siapa, tukang cukur berhenti. Mas Hadi pun nengok begini, ada yang berdiri di situ, itu seorang perempuan, dan perempuan itu adalah sosok yang dilihat yang keluar dari rumah tersebut. Pak, itu ada yang berdiri di situ Pak. Itu yang keluar dari rumah, kata Mas Hadi. Nengoknya nggak berani ke kanan, nengoknya ke kiri. Itu yang keluar dari rumah Pak. Sudah Mas, nggak apa-apa Mas. Udah lanjutin aja cukurnya, sampean tenang aja, merem aja biar nggak ngelihat, kata si bapak tadi. Iya Pak, merem aja. Mas Hadi pun akhirnya merem. Nah, lagi merem begitu, beberapa detik kemudian tiba-tiba apa? Tangannya, pipinya Mas Hadi itu ada yang megang. Bapaknya megangin satu tangan gitu ya, satu kepala kan dipegang. Ini kan lagi motong tangan yang satunya itu kan, oh dua tangan si bapak itu bekerja. Tapi apa? Pipinya
Pipinya Mas Hadi itu ada yang megang begini gitu kan. Pak, ini apa Pak? Kok ada yang megang pipi saya? Kata si Mas Hadi. Nggak ada Mas, si tukang cukurnya itu nggak ngelihat. Mas Hadi pun akhirnya melek. Nah begitu melek, dia itu ngelihat. Ini udah dilepas, si perempuan itu tuh berdiri di depan sana. Ini kan pohon kaca gitu kan. Berdirinya tuh di sisi belakang. Sebelah kanan pohon di situ. Pak, itu Pak buruan Pak cukurnya Pak. Iya Mas, ini tak cepetin Mas, ini tak cepetin, kata si bapak itu. Sampai akhirnya apa? Saking takutnya Mas Hadi, cukur itu belum selesai. Kanan kiri belakang itu udah gitu ya, cuman mungkin belum dirapiin. Akhirnya apa? Dia pun minta, Pak, udah aja Pak. Mas, tapi ini belum selesai Mas. Wis sudah Pak, biarin aja, belum dikerik, kata si bapak. Nggak usah Pak, udah gini aja. Akhirnya sudah selesai. Mas Hadi kan bayar begitu. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, dan akhirnya apa? Dia pun lanjut pulang naik sepeda motor kan, sepeda motornya itu ya Mas Hadi kan, salah sebutkan Mas Abdi maksudnya. Pulang sampai ke rumah, Mas hati-hati ya Mas ya, kata si bapak tadi. Sampailah di rumah di situ, dan Mas Abdi akhirnya masukin motor dan sebagainya gitu kan. Kelihatan habis ini ya bersih-bersih. Waktu itu bapaknya belum tidur. Mas Abdi langsung ke belakang, mandi dulu, habis potong, katanya. Iya Pak, kok ndak dikerik, kata si bapaknya. Oh Pak, tadi buru-buru, nanti Pak ceritanya aku tak mandi dulu, gatel. Mandilah bersih, udah enakan begitu kan. Akhirnya kayak gitu, Pak, tadi Pak, aku itu lagi cukur. Kamu cukur di mana? Itu di samping jembatan. Oh emang ada di situ? Ada Pak, ya cerita kan. Lagi cukur Pak. Aku ngelihat ada seorang perempuan itu keluar dari dalam rumah Pak. Ya keluar dari dalam rumah ya bener, masa keluar dari dalam kandang, kata si bapak. Ya sama kayak tukang cukur ya. Pintunya itu nutup Pak, keluarnya itu nembus pintu. Terus apa? Nggak selesai sampai di sana. Perempuan itu apa? Nungguin Pak di situ Pak. Aku lagi potong itu di samping di sana itu diem aja. Terus apa pas giliran merem begini disuruh sama tukang cukurnya itu tuh megang pipi Pak, kata si Mas Abdi. Tuh kok serem kayak gitu kan? Itu setan situ kali iya Pak, katanya. Udah cerita-cerita, udah Bapak ngantuk, Bapak mau tidur. Mas Hadi pun belum tidur waktu itu ya, masih agak sedikit shock dengan pengalaman tadi. Dia pun masih duduk di ruang tengah. Nah, makin malam itu kan makin hening, dan waktu itu ya belum malam-malam banget lah, paling sekitar jam 10-an. Kondisi suasana itu udah hening, dan Mas Abdi itu mulai mendengar sesuatu. Dari arah teras, dari luar rumah, itu kan ada kursi dari pipa. Yang ini loh, kursi zaman dulu itu loh, yang ada tali-talinya, kata si Mas Abdi itu. Tali-talinya itu dari karet gitu. Nah, ini kursi itu kalau didudukin, itu ada bunyi kreot-kreotnya begitu sedikit lah. Dan karena hening, suara itu pun nembus sampai dalam. Dan Mas Abdi itu mendengar kreget gitu kan, ada yang duduk di depan sana, siapa ya gitu. Mas Abdi karena penasaran, ya itu nggak sekali, jadi kayak ada kursinya sedikit digeser, seperti kayak ada orang itu duduk di teras, dan rumahnya Mas Abdi sendiri memang nggak ada pagernya. Siapa ya? Mas Abdi pun akhirnya ke depan sana, dilongok begini. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi kok perasaan kursinya itu bunyi. Siapa ya? Dia kan penasaran gitu. Ditungguin dulu. Bunyi lagi, kreket gitu. Bunyi beneran. Mas Abdi pun akhirnya keluar. Karena masih sore, masih jam 10. Kalau misalnya ada apa-apa, dia teriak. Oh, orang itu masih pada melek. Orang itu bisa pada bangun langsung. Aman lah. Mas Abdi buka pintu. Cekrek-cekrek. Keluarlah dia dari sana, coba dilongok kanan kiri. Jadi rumahnya Mas Abdi itu memang ada kayak pembatasnya ya, cuman depannya itu nggak ada. Ini ada tembok. Kalau misalnya orang nggak bisa ngumpet di sana, nggak ada space atau spot buat ngumpet, dicariin nggak ada siapa-siapa di situ, kosong. Sama dia kan posisinya di luar. Nah sebelumnya dia kan buka korden begini buat ngintip.
Kordennya itu belum ketutup. Mas Hadi posisi di luar, giliran mau masuk, pintunya Mas Hadi itu kalau misal dibuka, dia itu bukan ngebuka lebar, tapi otomatis nutup begini. Pintu kondisinya tertutup, tapi nggak jelek. Korden terbuka setengah, Mas Hadi posisinya di luar sana. Dia mau masuk, begitu mau masuk begini, Mas Hadi melihat, Mas Abdi melihat, ada seorang perempuan itu lagi duduk di ruang tamu. Ngadepnya ke sana, membelakangi gitu ya. Masuknya tuh mengadepnya tuh ke arah dalam rumah. Dan Mas Abdi tuh ingat banget, itu adalah perempuan yang dia lihat saat cukur di sana. Loh kok dia sampai sini gitu kan? Bukannya masuk ke rumah, keluar rumah. Mas Abdi ke sana nyari tetangga. Mas tolongin aku, Mas tolongin. Kebetulan lagi ada yang pada melekan di situ. Mas tolongin aku. Dik, kenapa, Dik? Kenapa? Ada setan di rumahku, ada setan. Loh, setan-setan kenapa? Kata situ ya. Diceritain kan, aku tadi cukur begini-begini. Sekarang perempuan itu ada di rumahku, ada di ruang tamu, lagi duduk. Beberapa warga, sekitar ada 6 orang pun akhirnya datang ke rumahnya si Mas Abdi ke situ. Buat ngetes dan sebagainya. Ya sebagian juga ada yang ketakutan. Jangan-jangan itu kuntilanak kali dia, aku nggak tahu gitu. Mereka pun ke sana, ngelongokkan di dalam ada atau enggak. Enggak ada, kata warga. Enggak ada siapa-siapa di situ, orang kosong kata sini ya. Dan ya udah, Mas Abdinya kan karena udah dianterin pulang, ya wis, Mas, makasih ya Mas, sumpah tadi ada, Mas, sumpah tadi ada. Mas Abdi mau masuk, itu kan posisi korden itu masih ngebuka, belum bergeser atau belum berubah sedikit pun. Dia berdiri di depan pintu, dia tuh ngelihat lagi sosok, kali ini tuh beda yang dilihat sama dia. Yang dilihat itu sosok kuntilanak. Ya anggap aja kuntilanak gitu. Rambutnya tuh panjang, gede, duduk di sofa. Sofanya persis sama di situ, ngadepnya ke sana membelakangi si Mas Abdi tadi. Bajunya itu ya kayaknya putih lah, pokoknya seperti itu. Ya mungkin kayak yang di belakang kayak gitu ya, cuman posisinya tuh duduk. Itu si Mas Abdi, wah, langsung begitu teriak-teriak nggak karuan. Aduh mas, masih ada mas. Itu kan geger ribut. Bapaknya Mas Abdi pun bangun keluar. Nah, begitu keluar, Dik, kenapa Dik? Pak, itu ternyata kuntilanak Pak, kata si Mas Abdi. Itu wah udah nggak tenang lagi si Mas Abdi tadi. Itu Pak, ternyata kuntilanak Pak. Loh, gimana ceritanya? Pintu dibuka, ada warga, ibunya Mas Abdi pun akhirnya pada bangun semuanya. Di mana? Duduk di situ Pak, duduk di situ. Aku ngeliat Pak. Cuman kali ini begitu bapaknya bangun, sosok tadi itu udah ndak ada. Dan akhirnya sudah warga minta tolong nih sama, biasanya kan di kampung itu suka ada 1-2 orang yang bisa ya hal-hal seperti itu. Minta tolong dipanggil ke sana, ke situ. Ya dibersihin lah boleh dibilang. Ya wes sudah tak bersihin, ini tak buang ke sana katanya kayak gitu. Udah selesai lah sampai lumayan cukup malam, sekitar jam 11 setengah 12 malam. Masih rame di rumahnya Mas Abdi. Begitu udah selesai, warga pun pada pulang. Mas Abdi kan masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup, jegrek. Mas Abdi itu tidurnya minta ditemenin sama bapak. Akhirnya tidur di ruang tengah berdua di situ dan sampai pagi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya pagi itu normal semuanya gitu ya. Giliran udah malamnya itu sore itu normal gitu ya. Karena rumah itu ramai, masih banyak orang mondar-mandir. Tapi begitu jam 9 malam, ketika orang-orang itu udah mulai pada siap mau istirahat, dan di kampung juga udah mulai beberapa blok aja di sana yang ada orang melek, disitulah muncul lagi Mas Abdi. Biasa kan tugas ngunci pintu, dia udah lupa ingat lah kejadian kemarin, jadi udah nggak terlalu takut karena bilangnya itu udah dipindahin. Dia dengan santainya gitu ya, ruang tamu itu udah dimatiin, cetrek. Dia jalan dari ruang tengah menuju ke ruang tamu. Begitu sampai ruang tamu, dia ngelihat lagi. Sosoknya itu bukan sosok perempuan yang cantik yang ada di tempat cukur itu. Bukan, kali ini sosoknya itu kuntilanak.
lagi duduk di sofa yang sama di situ. Kali ini tuh yang ngadepnya ke belakang, ngadepnya tuh ke arahnya Mas Abdi. Cuman mukanya itu nggak kelihatan. Itu dari situ langsung teriak-teriak lagi, geger lagi, rame lagi. Dan ya orang pintar yang kemarin, oh katanya udah dipindahin segala macam gitu. Oh orang kemarin udah, berarti balik lagi. Jawabnya dengan enteng seperti itu ya. Dan akhirnya Bapak pun turun tangan waktu itu. Kamu udah anterin Bapak, kamu kemarin di mana? Kata si Bapak. Itu Pak, di sana Pak. Ya udah anterin Bapak ke situ. Akhirnya dianterin lah pakai 2 motor, Mas Abdi sama Bapak, sama ada tetangga yang ikut ke sana. Mungkin penasaran ya, ke tempat cukur kemarin. Tukang cukurnya nggak nyukur di situ. Dan apa namanya, Mas Abdi itu nunjukin ke Bapak, ini Pak, kemarin cukurnya itu di sini. Oh di sini. Rumahnya di mana? Itu Pak, rumahnya itu Pak. Ya wis sebentar, kata Bapak. Bapak mau kemana? Bapak tak ke situ, ke rumah itu. Lupa itu rumah orang, lupa rumahnya kosong, katanya. Ya udah apa-apa, kata si Bapak. Akhirnya udah ke situ. Mas Abdi sama 2 warga tetap berdiri di pohon tempat cukur. Bapak berjalan sendiri ke arah rumah tersebut. Bapak nggak ngapa-ngapain di situ ya. Mas Abdi sendiri nggak tahu apa yang dilakukan oleh Bapak. Tapi Bapak tampaknya ya cuman kayak diem berdiri di situ doang. Terus udah kayak nunduk sebentar. Bapak pun balik lagi. Udah, katanya, kata Bapak. Udah gimana Pak? Udah balik ke sarangnya, kata si Bapak. Loh maksudnya gimana Pak? Ya udah tak suruh. Mas Abdi kan nggak tahu kalau bapaknya itu bisa seperti itu, sama sekali nggak ngerti. Dan akhirnya udah pulang kan mereka, udah pulang, yuk pulang. Sesampainya di rumah, Mas Abdi pun nanya-nanya sama Bapak, Pak, Bapak sejak kapan bisa begituan gitu kan, bisa mindah-mindahin seperti itu. Nah wis nggak tahu lah, kata si Bapak. Ditanya nggak ngerti. Ternyata tetangganya itu tahu. Oh bapakmu ya ngerti begitu hebat dia dulu, katanya. Bapakmu itu ngerti, makanya kamu ngapain undang-undang orang kayak gitu. Orang bapakmu aja pinter. Ini tuh kayak teman seangkatannya lah dulu ya. Itu cerita begitu, bapakku ngerti. Iya bapakmu ngerti, kamu bapakmu bisa begitu-begituan lah, intinya kayak gitu. Oh, nah akhirnya nanya sama Bapak, Pak, cerita sih Pak, gimana sih Pak? Jadi gini, kamu itu diikutin, katanya begitu. Kamu diikutin dari sana. Itu pas kamu pulang, mungkin ya dia itu ngebonceng kamu dibawa sampai ke rumah ke sini. Kamu buka pintu motornya, dimasukin. Itu dia tuh posisinya mungkin masih bonceng. Saat kamu mindahin motor begini, dia masih di atasnya, bisa jadi. Makanya masuk ke ruang tamu sini. Motornya Mas Abdi kan naruhnya di koridor ruang tamu di situ ya. Ya mungkin dia nongkrong di situ di tempat ini. Lu Bapak kenapa dari awal nggak bilang? Lah Bapak ya gimana ya, di rumah ini tuh ya nggak cuma satu gitu. Bapak itu nggak ngeh kalau ternyata ada lagi. Nggak cuma satu Pak. Ya iya, setiap rumah itu pasti ada penunggunya. Bapak juga nggak ingat-ingat banget, kata si bapaknya begitu Pak. Terus gimana Pak urusanku? Enggak, urusanmu udah selesai, udah ndak apa-apa, kata si. Dan memang bener apa yang dibilang Bapak, memang kejadian itu tuh nggak keulang lagi. Dan lain kali kalau mau cukur, Mbok yo lihat-lihat tempat, ndak apa-apa cukur di tempat kayak gitu, itu ndak apa-apa. Cuman ya mungkin kebetulan tempatnya aja kali ya, yang seperti itu tempatnya itu terlalu serem, kata Bapak. Makanya udah ya kalau cukur siang lah, jangan malam-malam, kata Bapak. Iya Pak, akhirnya sudah. Itu aja satu cerita dari Mas Hadi. Semoga bisa menemani malam akhir pekan kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mas Abdi atas ceritanya. Mohon maaf salah sebut nama terus tadi Mas Hadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.